Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, para santri yang hadir di majelis yang penuh keberkahan pada malam hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas firman Allah surat Al-Qasas ayat 29 sampai ayat 30. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma qada Musa al-ajala wasara bi ahlihi anasa min janib at-turi nara. Qala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tastalun. Falamma ataha nudiya min sati il-maudil aymani fil muqqatil mubarakati minas sajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wahai anak-anakku sekalian, Al-Fakir pernah sampaikan kepada kita semua bahwa terkadang pandangan kita atau pemahaman kita belum tentu benar. Jadi jangan berpatokan kepada prasangka atau anggapan demi anggapan yang kita punya saja. Tapi berpegang teguhlah kepada Al-Quranul Karim, yaitu firman Allah yang telah Allah turunkan kepada hamba Nabi Muhammad SAW, hamba sekalian Rasul yang telah membawa misi ya untuk memberikan pemahaman tentang Al-Quran dan mengajak manusia ya ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Kisah Nabi Musa AS merupakan gambaran kepada kita. Di sini disampaikan kepada beliau, sampaikanlah Allah kepada kita ya, di kisah Nabi Musa waktu beliau bersama istrinya ya, di suatu tempat ya, dia melihat api di lereng gunung. Melihat api. Ya, di sini disampaikan falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janib turi nara. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu dan berangkat dengan istrinya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, tunggulah di sini. Suhunya aku melihat api. Qala li ahlihim kufu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nar la'andakum tastalun. Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu di tempat api itu, atau membawa seperti api agar kamu dapat menghangatkan badan dekat api, maksudnya. Ya, kamu membawa seperti api ya, untuk dibawa dan dibakar, mungkin dengan kayu bakar, supaya bisa menghangatkan badan karena suatu sangat dingin pada malam hari. Maka falamma ataha nudiya min syati il maudi lil madil aymani fil muq'atil mubarakati minas sajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Ya. Nah, ketika Musa mendatangi api itu, dia dipanggil dari pinggir lembah
Di sebelah kanan Musa dari arah pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Ini pohon zaitun. Wattini waz zaitun. Demi buah tin dan zaitun. Watturi sinin. Demi bukit Sinai. Dasarnya itu ada buah zaitun yang diberkahi. Jadi api itu di antara buah pohon zaitun itu. Saya dekati, bukan api. Kalau seandainya itu api, maka terbakarlah zaitun. Terbakarlah tanah Sinai karena api. Karena pancaran yang terang dan dahsyat. Nabi Musa melihat seakan-akan api. Kenapa? Karena dingin. Prasangkaan yang beliau lihat adalah api. Karena prasangkaan beliau, karena dingin. Ya. Contoh, kita lapar saja. Ngantuk terus lapar. Ya. Tahu-tahu ada sandalnya anak kecil bentuknya kubus, kotak. Kita pikir roti kukus. Karena mungkin seperti roti kecil. Kaget kita, karena kita lapar. Itu prasangkaan kita, belum tentu benar. Tapi zaman sekarang, ini ambil hikmahnya ya. Biar kita tahu, zaman sekarang banyak orang merasa paling benar dan pintar. Contoh mengatakan Al-Quran itu bacaan gitu. Al-Quran itu bacaan. Sama dengan komik. Sama dengan buku-buku yang lain. Ini satu penistaan agama. Al-Quran bukan bacaan, wahai anakku. Al-Quran adalah kitabullah. Al-Quran adalah Al-Furqan. Al-Quran adalah As-Shifa. Kata lainnya. Al-Quran adalah Al-Huda. Al-Quran adalah An-Nur. Ya. Al-Quran adalah At-Tanzil. Al-Quran adalah Al-Hukum. Ya. Banyak istilah Al-Quran. Furqan, pembeda antara hak dan batil. Allah berfirman, ya, surat Al-Furqan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ya. Maksudnya Allah yang telah menurunkan Furqan. Apa itu? Al-Quran, pembeda antara hak dan batil, ya, kepada hambanya Nabi Muhammad SAW agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yaitu pada jin dan manusia. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas Al-Furqan. Makanya Al-Quran tidak bisa dengan arti atau diartikan sesuai dengan arti terjemahan. Tidak bisa begitu. Kalau dengan bahasa Arab, Al-Quran ya bacaan, tapi bukan itu. Kitabullah. Al-Kitab. Apa kitabullah? Al-Kitab, kitabullah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Allah berfirman lagi, surat An-Nahl ayat 89. Ya. Allah firman, Al-Syaitanirrajim, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula'i. Dan ingatlah pada hari ketika kami membangkitkan pada setiap umat seorang saksi dan mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad SAW menjadi saksi atas mereka. Wa nazalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Ya. Dan kami turunkan kitab Al-Quran, kitabullah, firman Allah, kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, wa hudaw, al-huda, petunjuk, wa rahmatan, ar-rahmah. Al-Quran sebagai ar-rahmah, rahmat bagi orang-orang beriman, bagi manusia yang mau mengikuti Al-Quran, bukannya tidak mengikuti Al-Quran. Wa busyra lil muslimin. Al-busyra. Al-Quran adalah al-busyra, pembawa petunjuk.
pembawa rahmat, kabar gembira, al-busyra. Jadi orang yang mengatakan bacaan itu karena sudah menzalimi, menistakan agama. Orang seperti ini adalah dalam kesesatan yang nyata. Ya. Kenapa Bro Fakih sampaikan ini? Supaya kita semua tidak mudah terpengaruh dengan istilah-istilah orang-orang yang tidak berpengetahuan. Orang jahil punya harapan untuk menjatuhkan agama. Punya harapan untuk menjatuhkan Islam. Punya harapan untuk menjatuhkan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di Al-Isra juga Allah pertegas. Al-Isra ayat 9. Kalian buka. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran itu memberi petunjuk. Inna hadal Qur'an yahdi. Petunjuk. Al-huda. Ya. Lillati hiya aqwamu. Yahdi lilladhi hiya aqwamu. Memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Paham ya? Yahdi lillati hiya aqwamu. Petunjuk kepada jalan yang lurus. Ke jalan yang lurus. Ke jalan yang paling lurus. Ya. Wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ya. Dan memberi kabar gembira, al-busyra. Ya, beberapa kali Al-Fakih sebutkan ya, kalian tahu Al-Qur'an bukan hanya Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan juga kata lain dari Al-Qur'an. Ada juga at-tanzil yang diturunkan. Apa itu? Al-Qur'an. Asy-syifa yang turunkan apa itu? Pengobat. Pengobat apa itu? Al-Qur'an. Al-hukm apa itu? Hukum-hukum Allah. Al-busyra, pembawa berita gembira. An-nur, cahaya. An-nur, cahaya. Al-Quran adalah cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang yang mau mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Anna lahum ajran kabira. Bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Siapa? Orang yang mau mengikuti tadi. Yahdi lillati hiya aqwamu. Petunjuk ke jalan yang paling lurus. Wahai anakku ini ya. Perhatikan. Jangan dengarkan tuh. Orang mengatakan itu. Si Wildo itu. Jangan dengarkan. Ini berbahaya sekali. Orang seperti ini diberikan panggung di mana-mana untuk menghancurkan agama. Kita harus lawan dia dengan apa? Dengan istiqomah. Dengan tadabbur Al-Quran. Dengan memahami Al-Quran dengan benar. Amalkan dengan benar Al-Quran. Maka mereka akan hancur berantakan. Ya. Di Al-Hijr ayat 9 Allah juga berfirman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Al-dzikra. Nah ini. Ya. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-dzikra. Pemberi peringatan. Berzikir kepada Allah. Al-Quran ini pemberi peringatan. Pembawa peringatan bagi manusia. Al-dzikra. Ya. Banyak di Al-Quran. Surat Yunus ayat 57. A'udzubillahi ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un liman fis suduri wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. 3 hal malah ini. Komplit di surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Mau'idah. Al-mau'idah. Mau'idah. Ya, mau'idah. Ya. Ini
Petunjuk dari Allah. Pelajaran, mau'idhah itu pelajaran. Al-Quran itu mau'idhah, pelajaran. Ya. Kemudian wasyifa, penyembuh. Ya. Wasyifa'ul lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Kemudian wahuda warahmatan lil mu'minin. Wahuda, al-huda, petunjuk, warahmah, ar-rahmah. Ya. Lil mu'minin, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi anggapan kita, oh itu sandal jepit, tapi karena lapar, ngantuk, sehuyung-huyung dipikir kue lumpur. Padahal dia sandal jepit. Loh. Pandangan kita bisa salah, tapi Al-Quran tidak pernah salah. Maka kita bermakmum kepada Al-Quran. Artinya bermakmum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan orang-orang seperti ini yang pintar bicara tapi menselisih agama. Bahkan tujuan untuk menghancurkan agama. Dia punya rencana-rencana yang tidak baik. Itu merusak agama ini. Kita harus pahami itu dengan sungguh-sungguh ya anakku. Karena inilah peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil jalan kebenaran. Ya. Kemudian Allah firman juga di Asy-Syu'ara 197. Ya. Syaitanir wa innahu latanzilu rabbil alamin. Coba ini. At-tanzil. Kata-kata selain Al-Quran itu at-tanzil. Itu yang diturunkan oleh Allah. Diturunkan dengan cahaya. At-tanzil, an-nur. Diturunkan dengan cahaya. Gitu loh ya. Sungguh Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari atau oleh Tuhan seluruh alam. At-tanzil itu Al-Quran. Gitu ya. Jadi nggak hanya Quran, Al-Quran itu saja. Tidak. Kalau ada orang yang mengatakan Quran itu bacaan gini. Karena dia tidak punya ilmu tentang itu. Ya, kalau diartikan sesuai dengan artinya bahasa Arab, maka bisa bahaya, bisa celaka. Kenapa? Karena Al-Quran itu firman Allah. Ya bukan makhluk. Al-Furqan itu firman Allah. Bukan makhluk. Ya. Ya. Termasuk An-Nisa 174. Al-Fakir sampaikan semua ini, kalian catat. Ya. Kalian tadaburi ulang. Baca kembali. Fahami. Supaya tidak terbawa oleh perkataan orang-orang yang dusta dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata syaitan rajim, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Wa anzalna ilaikum nuram mubinan. An-nur yang nyata, nuram mubinan. Cahaya yang nyata, cahaya yang terang benderang. Wahai manusia, sungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Apa itu? Al-Quranul Karim. Orang-orang seperti ini, ya, kaum musyrik ini punya tujuan. Apa? Memadamkan cahaya Allah. Tujuan mereka apa? Di Fusilat 26. A'udzubillahi wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'annakum taghlibun. Dan orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi tujuannya Wildo ini menggaduhkan, membuat kegaduhan supaya dia bisa menghancurkan kita. Kalau kita terpancing, kita jangan terpancing orang seperti ini.
tegakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tegakkan agama kita ini dengan beramal soleh, dengan sungguh-sungguh beramal karena Allah wa Rasul. Niat karena Allah, itu yang dipegang anakku, bukan karena selain Allah. Ikhlas. Berharap hanya kepada Allah. Tidak beranggapan atau berangan-angan atau berprasangka. Jangan. Kita siapa? Nabiullah Musa saja alaihissalam melihat api. Ternyata bukan api, tapi cahaya Allah. Di mana? Meliputi yang ada di pohon yang diberkahi. Pohon zaitun yang ada di Tursina. Lembah tua. Bukit tua. Lembah yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu api terbakar sudah pohonnya. Terbakar daratannya. Hangus. Tapi tidak diberkahi oleh Allah dengan cahaya kemuliaan. Maha mulianya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa. Terus kita? Bagi orang-orang seperti Wildo itu. Berbahaya sekali. Ya. Maka genggamlah. Kuat-kuat, gigitlah dengan gigi geraham ya, agama ini dengan benar-benar di jalan Allah, benar-benar mentadaburi Al-Quran, benar-benar serius. Jangan bercanda dan main-main. Jangan berbicara saat saya menyampaikan sesuatu hal yang penting. Nanti berbahaya, nanti tidak masuk. Karena setan akan mencari cara untuk menghancurkan orang-orang beriman. Bahkan saat duduk begini pun dia berusaha datang untuk memasuk ke telinga-telingamu. Dan mengairi di airan darahmu. Untuk menjatuhkan pemahamanmu. Supaya kamu tersesat sejauh-jauhnya. Ya. Karena orang kafir selalu mendustakan agama. Gak pernah tidak. Ya. Allah firman surat Al-Buruj. Ayat 19. Abdullah syaitan rajim. Balil lazina kafaru fi taqdib. Memang orang-orang kafir selalu mendustakan. Ya. Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. Allah perhatikan mereka. Kita jangan khawatir. Allah akan memperhatikan kita dan mereka semua. Maka Allah akan berikan kepada kita pertolongan jika kita tetap di jalan Allah. Akan dijaga oleh Allah. Apa yang kita khawatirkan dengan orang-orang kafir? Tidak perlu khawatir. Orang ingkar kepada Allah. Yang sok tahu dan sok benar. Menyampaikan sesuatu yang dusta. Untuk memutarbalikkan kebenaran. Ini kita harus pahami. Kita tidak usah khawatir dengan hal seperti ini. Ya. Kemudian Al-Buruj 21. Bal huwa Qur'anum majid. Bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran yang mulia. Ini sudah Allah catat. Allah firmankan di Al-Quran bahwa akan ada makhluk-makhluk atau orang-orang sejenis Wildo ini yang akan menghancurkan agama. Tapi Allah sudah berikan triknya. Ya, kalau mereka membuat makar, maka makar Allah yang paling dahsyat. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Ingat itu. Kalau mereka buat makar kepada Allah, maka Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Kita tidak usah khawatir dengan mereka. Ya. Kemudian Buruj 22. Fi lauhim mahfud. Al-Quran itu tersimpan di lauh mahfud. Terjaga. Kok bisa dikatakannya bacaan sama dia? Memang dia bacaan yang penuh rahmat, bacaan yang penuh keberkahan, bacaan yang penuh dengan keutamaan, bacaan yang penuh dengan rahmat, kemuliaan. Bacaan yang penuh dengan petunjuk, bacaan yang penuh dengan cahaya. Tidak hanya dibaca, tapi dipahami, dan dilaksanakan akan menjadi kebaikan bagi umat manusia jika mereka percaya. Nah, mau memegang itu gitu loh. Ya. Abaikan orang-orang itu dengan apa? Istiqomah dalam memahami Al-Quran.
mengikat hubungan silaturahim seperti ini. Apa yang Al-Fakir lakukan saat ini, ya, mengajak kalian ke villa ini, adalah untuk mengikat silaturahim. Yang pertama itu. Yang kedua, membahagiakan saudara-saudara muslim. Membahagiakan saudara muslim. Karena Allah akan membahagiakan kita. Jika kita ingat akan membahagiakan orang muslim, maka Allah akan membahagiakan kita. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang beriman. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wallazina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun." Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jangan khawatir dengan mereka yang mendustakan agama, mendustakan Al-Quran, tidak berpihak pada kebenaran, menghalangi omongan orang-orang beriman untuk menjalankan perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang itu, wahai anakku, bukan yang lain. Ya. Maka berharaplah kepada Allah, ya. Jadikan diri kita sebagai ujung tombak perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di Al-Baqarah ayat 7 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Perhatikan ini. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Kenapa? Beraninya mengatakan Al-Quran itu bacaan. Tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bacaan sama dengan komik katanya. Sama dengan cerita fiksi-fiksi yang lain. Ini bukan hanya penghinaan, tapi ini ada punya harapan ganda untuk menghancurkan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lawan ini. Dengan apa? Istiqomah. Bersungguh-sungguh dengan perintah Allah. Jangan lalai, jangan malas. Bermohon pertolongan kepada Allah. Ajak istrimu, anakmu, keturunanmu, keluargamu semua. Untuk baca auratnya. Memahaminya. Selalu berjalan di jalan yang lurus. Suratul mustaqim. Tidak bermaksiat kepada Allah. Tidak mengulang-ulang maksiat kepada Allah. Ini lakukan. Maka Allah akan turunkan malaikat dengan tanda-tanda khusus. Untuk menolong orang-orang beriman. Ingat, Al-Fakir ingatkan lagi, sudah ada perjanjian kita dengan Allah. Innallazi naqalu rabbuna Allah. Sudah berkali-kali. Supaya kalian tahu. Wah, itu pentingnya orang-orang yang mengatakan Allah itu Tuhan. Kami Tuhanku. Dan kami itu adalah Allah. Summastaqamu. Sudah kan? Summastaqamu. Maka berlaku istiqomahlah. Maka Allah akan berikan kemuliaan. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sudah Al-Fakir sampaikan. Perlu Al-Fakir ulang. Supaya tidak ada bisikan-bisikan yang kalian terima. Seakan-akan itu bisikan petunjuk. Padahal itu adalah tipuan belaka. Itu adalah kesesatan. Yang dihembuskan oleh syaitan. Atau orang-orang yang tidak berpengetahuan. Yang punya harapan-harapan busuk dan dengki kepada kita. Ingin menghancurkan Islam. Menghancurkan agama kita. Terus kita lalai. Tidak hanya berleha-leha saja. Tidak melawan mereka. Dengan apa? Dengan istiqomah. Dengan rukuk dan sujud. Dengan memperhatikan saudara-saudara yang lemah. Itu yang kita lakukan. Bukan yang lain. Bukan mencari gara-gara. Atau membuat suatu permasalahan baru. Jangan. Bukan itu yang Allah perintahkan kepada kita. Ya. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ternyata mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Jangan khawatir. Ya. Mereka selalu mencari cara untuk menjatuhkan kita, wahai anakku. Ya. Kemenangan itu bisa kita dapat dengan persatuan. Ya, dengan menjalankan perintah Allah secara berjamaah, bersama-sama.
atau sendiri-sendiri. Lakukan dengan istiqomah dan punya harapan hanya kepada Allah. Tidak ragu-ragu dalam melaksanakannya. Terkadang kita ragu-ragu. Di sanalah jadinya masalah. Keraguan kita itu membuat masalah, wahai anakku. Keraguan itu kita harus lawan. Jangan terus bermasalah dengan keraguan dan tidak yakin. Sehingga penyakit yang masuk membuat kita lemah. Membuat kita takut bertempur. Bertempur dengan apa? Hawa nafsu kita. Hawa nafsu orang lain. Keinginan kita, keinginan orang lain. Yang kadang kita ikuti. Padahal dia akan menghancurkan kita. Siapa orang lain itu? Yang saya maksud? Iblis. Atau orang yang kerasukan iblis. Kenapa kita ikutin yang itu? Ada perintah Allah tidak begitu, kita malah ke sana. Ya. Hindari hal seperti itu, wahai anakku. Ya. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kita akan Allah selamatkan, memberikan hidayah. Allah tuntun dengan Al-Quran yang ada di depan kita saat ini. Ya. Tapi ingat, perlu kesabaran, ya, pengorbanan, ya, ketekunan, dan keistiqomahan. Tadi sudah Al-Fakir sampaikan. Berkaitan tekun dengan istiqomah. Sudah. Ya. Maka jadilah orang-orang yang bersabar dan punya harapan hanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah. Asbab kesabaran kita, asbab kerelaan kita untuk berjuang, ya, untuk Nabi SAW, untuk agama ini, ya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami, ya Allah. Jadikanlah kami pejuang-pejuang untuk membela agamamu dengan cara yang paling baik, ya Allah. Yaitu dengan cara istiqomah, mendekatkan diri kepadamu dengan tulus, ikhlas, mengharapkan keridhaanmu dan keridhaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, luruskan jalan kami selalu di istiqomah kami, ya Allah. Di siratal mustaqim, siratal mustaqim, siratal mustaqim. Jauhkanlah kami dari pengaruh orang-orang jahil yang tidak punya pengetahuan tentang agama, ya Allah. Tidak punya pengetahuan tentang Islam, tapi akan menghancurkan Islam, ya, baik dari dalam ataupun dari luar. Mereka-mereka yang mengaku tokoh-tokoh Islam, tapi mereka mengembangkan misi-misi orang-orang kafir, mengajak orang kafir, punya harapan kepada orang kafir untuk mencari segelintir dunia, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, rahmati kami. Berikanlah keberkahan di dunia kami, ya Allah. Berikanlah keberkahan di akhirat kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.